Saudara CEO SpaceX Elon Musk menyampaikan pidato dalam pembukaan World Water Forum ke-10 di Bali. Elon optimistis masalah krisis air dapat diselesaikan. Elon mengungkapkan sebagian besar planet bumi terdiri dari air, sehingga isu dan permasalahan seputar air perlu menjadi pembahasan global, terutama di World Water Forum ke-10 di Bali. Di hadapan Presiden Joko Widodo, Prabowo Subianto, serta para pimpinan negara dan delegasi yang hadir, Elon menyebut dirinya optimistis berbagai krisis air global ada solusinya. Salah satunya efisiensi, desalinasi, dan sumber energi alternatif, termasuk energi surya. When I talk to even very well-read, very smart people in the United States, they will often think, well, the water crisis is unsolvable. But in fact, it is very solvable. There are continuing breakthroughs in the efficiency of desalination, and anyway, I think we've got a great water future ahead of us, and I think a great sustainable energy future ahead of us. Sebelumnya, CEO SpaceX Elon Musk bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meresmikan layanan Starlink di puskesmas pembantu di Bali. Jaringan satelit milik Elon ini bisa diakses oleh 3.400 puskesmas di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Dalam peresmian yang dilakukan di Denpasar, Bali, Elon menyampaikan rasa senangnya karena bisa membawa konektivitas ke tempat yang tidak memiliki internet atau aksesnya terbatas. Ia menyebut bahwa Starlink diharapkan bisa membantu sektor kesehatan dan pendidikan di Indonesia. Layanan Starlink sendiri merupakan layanan internet satelit yang dikembangkan oleh SpaceX yang merupakan perusahaan teknologi milik Elon Musk. Elon juga menyampaikan kemungkinan dirinya untuk berinvestasi di Indonesia. Well, I think long term it's likely that we will invest in Asia. So, I mean, today's announcement is about Starlink, so I think we want to leave any future announcements to another event. But I think it's quite likely, very likely that my companies will invest in Asia in the future. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyambut positif peluncuran Starlink internet berbasis satelit untuk sektor kesehatan di Indonesia. Ia berharap Starlink dapat membantu komunikasi dan mempermudah akses informasi di dunia kesehatan Indonesia, khususnya untuk daerah terpencil. Dengan adanya Starlink, 10.000 puskesmas ini yang tadinya 2.700-an susah mendapatkan akses internet dan 700-an itu tidak memiliki akses internet dan mereka tersebar kan di 7.000 pulau di Indonesia. Ini sekarang bisa mendapatkan akses internet sehingga layanannya tidak akan berbeda dengan puskesmas atau puskesmas pembantu ataupun posyandu yang ada di daerah perkotaan. Apakah masuknya jaringan satelit milik Elon Musk ke 3.400 puskesmas jadi pintu masuk kemungkinan investasi Elon di Indonesia? Kita bahas, saudara, bersama dengan Tuhu Nugraha, pengamat ekonomi digital yang juga Principal of Eardern, dan juga bergabung melalui sambungan Zoom ada Andre Rosiade, anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi Gerindra. Selamat petang, Bang Andre, Mas Tuhu, selamat datang di Studio Kompas TV. Iya. Terima kasih. Baik. Selamat petang Ibrahim, Mas apa? Mas Tuhu. Tuhu, Pak. Mas Tuhu. Iya, siap Mas Tuhu. Baik, Bang Andre, ini hadir di Bali Elon Musk, ikut meresmikan peluncuran Starlink untuk 3.400 puskesmas. Anda melihat ini bisa jadi sinyal Elon Musk akan investasi di Indonesia atau bagaimana, Mas Andre? Kalau yang saya lihat ini, Mas dagang ya, bukan berinvestasi di Indonesia. Harapan kita kan, harapan pemerintah dari awal, Elon Musk kan bisa berinvestasi Tesla di Indonesia. Itu harapannya. Yang ada ternyata yang masuk BYD, bukan Tesla. BYD yang masuk investasi sekitar 20 triliun lebih. Nah, lalu juga saya baca komentar Pak Luhut, kalau Elon Musk tidak bisa investasi Tesla, mobilnya minimal Elon Musk diharapkan bisa berinvestasi untuk membangun baterai listrik bekerja sama dengan Vale. Tapi kan itu baru harapan. Dan Elon Musk baru memberikan sinyal janji. Itu satu. Jadi investasinya masih janji. Ya, harapan kita itu harapan ya.
harap tentu Elon Musk bisa berinvestasi yang bisa menguntungkan negara ini dan juga membuka lapangan pekerjaan bagi rakyat. Nah, kalau bicara Starlink, nanti Pak Uwu kan lebih paham ya. Yang saya tangkap adalah pertama ya, Starlink ini kan Elon Musk membuka kantor di Indonesia, sehingga belum ada pajak yang menjadi insentif bagi pemerintah. Itu yang pertama. Dan customer service-nya juga belum jelas. Itu yang perlu dipahami. Yang kedua adalah ini kan Elon Musk kan sebenarnya kita tidak terlalu butuh menurut saya, karena kita baru juga punya satelit yang baru diorbitkan oleh Kementerian Kominfo. Itu slotnya juga masih banyak dan bisa dimanfaatkan untuk bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan seperti Starlink yang digadang-gadangkan itu akan bisa membantu sekitar 3.400 puskesmas ya. Ada 2.700 puskesmas plus 2.400 puskesmas yang membutuhkan bantuan internet. Saya rasa tujuannya baik, tapi sebenarnya sekali lagi ya satelit kita cukup sebenarnya, karena Kominfo juga baru meluncurkan satelit. Jadi menurut saya sekali lagi ini yang untung lebih banyak Elon Musk melalui Starlink, karena ada market share pasar yang didapatkan oleh Elon Musk, ya, bukan banyak menguntungkan Indonesia. Kalau menurut saya seperti itu. Tapi tentu sekali lagi kita apresiasi ya, kita harapkan mudah-mudahan langkah ini bisa membantu segera meringankan permasalahan kita soal lemahnya dan lambatnya internet di Indonesia, khususnya di daerah-daerah kurang terjangkau. Tapi sekali lagi coba Pak Uwu mungkin lebih paham kita akan dengarkan ya. Karena setahu saya satelit Kominfo itu mampu sebenarnya. Baik, Mas Luhut, urgensinya apa dengan menggunakan Starlink ini 3.400 puskesmas, padahal tadi satelit dari Kominfo mampu, kata Bang Andre. Apakah ini cara bagi pemerintah untuk bisa menggoda Elon Musk untuk investasi di tanah air atau apa urgensinya? Ya mungkin bisa macam-macam itu ya. Jadi kayak satelitnya Kominfo sudah ada satelit misalnya, tapi apakah kemudian itu bisa digunakan untuk akses internet? Dalam artian ini untuk retail ya. Karena kalau di Elon Musk dengan Starlink itu kan mereka orang bisa subscribe untuk kemudian akses internet sama kayak kita subscribe internet provider konvensional yang sudah ada saat ini. Nah itu dan gitu sebenarnya menurut saya juga dibutuhkan untuk wilayah-wilayah Indonesia. Mungkin saat ini masuknya lewat puskesmas kesehatan, tapi sebenarnya kan bayangkan Indonesia yang sangat luas ini, misalnya industri tambang, ada masyarakat di daerah-daerah yang di ujung-ujung Indonesia tadi, yang bahkan di beberapa daerah bahkan saya lihatin itu masih 2G gitu ya. Bayangkan gimana dia mau mengakses ekonomi digital kalau dia tidak bisa mengakses ke internet, di mana yang lainnya, negara lain itu sudah bicara soal 5G. Bahkan Cina sudah bicara 6G, kita masih tertinggal di 2G dan 3G. Sementara ekonomi digital, ketika orang bicara tentang ekonomi nanti AI berbasis blockchain, atau beberapa negara sudah bicara soal ekonomi metaverse, itu minimal 5G. Jadi dengan dari Starlink ini jadi jawaban akan kendala akses yang selama ini dirasakan? Betul, kalau menurut saya ini bisa menjadi solusi. Mungkin di kota-kota besar kita tidak terlalu membutuhkan, tapi di wilayah-wilayah yang koneksi internetnya sangat lambat atau yang tidak scalable untuk koneksi internet konvensional, ini bisa menjadi solusi. Dan kesehatan itu salah satunya untuk mungkin saya membayangkan ini untuk telehealth nantinya ke depan. Jadi ke dokter secara virtual seperti itu ya? Iya, virtual pakai AI nanti kan, jadi nanti bisa atau mungkin kayak di Cina tuh ada box-box, orang konsultasinya lewat itu aja dulu di awal gitu. Bang Andre, kalau misalkan ini kan rencananya soal peluncuran Starlink di 3.400 untuk 3.400 puskesmas ini akan dihadir oleh Presiden Jokowi, namun ternyata tidak. Kalau misalkan tadi disinggung karena harapan kita adalah investasi, apakah betul ini sebagai simbol belum ada kesepakatan soal investasi antara Elon Musk dengan pemerintah Indonesia, Bang Andre? Ya, faktanya kan kita mendengarkan bahwa memang belum ada kesepakatan sama sekali. Yang tadi saya sebutkan, baru BYD yang masuk berinvestasi 20 triliun lebih ya untuk mobil listrik. Sampai sekarang Tesla yang kita sudah garap dan kita lobby selama 2 tahun kan masih dalam tataran pembicaraan. Nah, tadi Mas Tuh kan sudah bicara soal manfaatnya Starlink. Menurut saya itu perlu kita apresiasi langkah pemerintah ini ya, dalam rangka membantu bagaimana daerah 3T itu bisa mendapat akses internet lebih cepat. Nah, tapi sekali lagi PR-nya ya, saya juga membaca Menkominfo masih bernegosiasi dengan pihak Starlink supaya bisa membuka kantor di Indonesia. Supaya apa? Supaya pajaknya bisa masuk. Yang kedua,
customer service-nya jelas. Jadi kalau ada masalah ada yang bertanggung jawab. Ini penting. Betul. Jangan sampai Elon Musk hanya mau menang sendiri di Indonesia. Ya, betul, Kita negara dan kita pasarnya besar loh. Betul. 280 juta rakyat Indonesia ini pasar besar. Ya. Bukan hanya Elon Musk yang butuh Indonesia. Ini saingannya seperti Huawei juga akan masuk ke Indonesia. Mereka butuh kita, gitu loh. Betul. Jadi kita harus simbiosis mutualisme. Jadi kita membuka diri kepada investor atau teknologi yang masuk, tapi sekali lagi yang mau masuk ke Indonesia, kita dorong buka kantor ke Indonesia supaya ada pajaknya masuk ke Indonesia. Yang kedua, ada jaminan pelayanan after service, customer service harus ada. Ini PR kita, tapi saya rasa pemerintah pasti sudah memikirkan. Mas Muni, Mas Budi Ari sebagai Menteri Menkominfo sudah paham itu. Mereka tentu yakin saya pemerintah melalui Menkominfo lagi berjuang keras untuk bernegosiasi memastikan kantornya ada dan juga pajaknya masuk dan tentu customer service-nya ada. Saya percaya pemerintah Pak Jokowi akan bekerja untuk itu. Secara secure bagaimana Mas Tuh ketika kantornya belum ada customer service, kita bingung juga. Ya itu nanti menjadi PR pemerintah ya. Kalau menurut saya ini sepertinya kalau misalnya kayak di bisnis ini kayak trial version dulu, jadi kasih preview. Tapi nanti ada jangka waktu, harusnya mungkin pemerintah juga seperti itu. Ada jangka waktu berapa lama sehingga mereka punya transisi buka kantor di Indonesia. Karena mungkin kalau sebagai bisnis kan dia ngeliat juga ini beneran besar apa enggak gitu ya. Jadi kasih waktu sama-sama dan juga selain soal investment tadi kantor dan lain-lain, yang faktor yang harus dipikirkan pemerintah juga soal keamanan. Bagaimana kita mitigasi resiko? Karena lewat satelit ini tentunya kita bisa langsung dipetakan tuh satu. Terus kemudian ada interception internet di tengah jalan. Bayangkan kalau kita pakai AI. Ngadunya ke siapa? Ya, ngadunya ke siapa dan bagaimana pemerintah memitigasi itu gitu. Tapi kalau dengan kemudahan yang tadi didapatkan Elon Musk, belum ada kantor, belum ada customer service, tapi bisa langsung beroperasi. Apakah itu ada jaminan ke depan? Mungkin Elon akan tertarik untuk investasi di tanah air. Ini test the water misalkan. Ya, bisa jadi. Nah, ini tadi makanya ini tinggal bagaimana pemerintah menegosiasikan ini. Karena kita kan sebagai pemilik yang kemudian ibaratnya kita kasih test case, kamu bisa mencoba dulu. Setelah ini kalau dia nggak mau, mungkin kan ada justru bisa menarik investor lain gitu yang bisa masuk ke sini gitu. Kita menarik sekali kalau membahas soal kedatangan Elon Musk Indonesia karena beberapa kali Presiden Jokowi juga sempat bertemu langsung pada tahun 2022, tapi belum ada kata sepakat soal investasi ini. Menarik. Apakah ada berita baru soal rencana investasi Elon Musk di Indonesia? Kita akan tunggu. Terima kasih Bang Andre Rosiade, anggota Komisi 6 DPR dari fraksi Terima kasih. Mas Tuhu Nugraha, terima kasih juga pengamat Digital Network telah hadir di studio Kompas TV.